Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعادتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر والخواتر بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض الصالحين الإمام النووي قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كراماتهم لهم الفاتحة. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmunya Allah, pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Babu fadlil bukai min khasyatillah ta'ala wa syauqan ilaih. Yaitu bab tentang keutamaan al-buka, yaitu menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Bab ini menerangkan tentang keutamaan pentingnya kita menangis karena Allah. Dasar yang pertama adalah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam ayat suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yabkuna, orang-orang tersebut menangis, wa yaziduhum, dan bertambah kepada mereka apa yang bertambah? Khusyu'ah, kekhusyuan, ya. Wusul ilallah. Artinya ayat ini menggambarkan ibadah. Ketika di tengah-tengah ibadah ada tetesan air mata karena takut kepada Allah, maka tetesan air mata itu menyebabkan bertambahnya yazidukum khusyu'ah, yaitu bertambahnya kekhusyuan kepada Allah. Ini kan tanda-tanda orang khusyuk adalah dia menangis. Menangis bukan karena siapa? Karena takut kepada Allah. Maka tangisan seseorang karena takut kepada Allah itu tetesan air matanya bisa memadamkan api neraka. Lanika pentingnya kulubun panjenengan anika menangis karena takut kepada Allah. Menangis banyak macam. Ada menangis karena takut akan siksa Allah. Boleh. Itu menjadi perantara kita takut kepada siksa Allah, berarti kita takut kepada Allah. Menangis karena kita terlalu banyak dosa kepada Allah, takut kelak kita berada di nerakanya Allah. Itu boleh. Oleh karena itulah kula pun panjenengan anika sering-seringlah kita menangis di kesendirian dan kesunyian malam karena takut kepada Allah dan karena menerungi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam anika seringkali beliau anika menangis ketika beliau sujud, ketika beliau membaca Al-Quran. Beliau sering kali anika menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi nikah mengatakan sesuatu kepada Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Mas'ud, Iqra
alayya al-Qur'an. Bacakan untukku Mas'ud, Ibnu Mas'ud Al-Quran. Jadi Kanjeng Nabi nyoro ke sahabat tu suruh maca Al-Quran. Pada kula nyoro ke panjenengan. San, baca Al-Quran surat Riyazan. Nah, pada Kanjeng Nabi nyoro Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran untukku. Nah, kemudian qultu, ya. Qultu berkata siapa? Ibnu Mas'ud. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Apakah tidak salah ya Rasul aku membacakan Al-Quran sementara Al-Quran turun untukmu? Artinya ini katanya, apa tak kalero ya Rasulullah? Abtina maca akina ka angku ajunan sementara Al-Quran turun ke ajunan. Artinya Rasulullah lebih pantas jika itu membacakan Al-Quran daripada Ibnu Mas'ud membacakan untuk Rasulullah. Lah nikah. Ini sahabat kritis nih, atanya ke kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada pun kanjeng Nabi. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarkan Al-Quran darimu, wahai Ibnu Mas'ud. Aku lebih senang mendengarkan. Oh, luar biasa. Jadi baca aki karena Kanjeng Nabi senang pun merengaki Al-Quran dari sahabat-sahabatnya. Baca. Kemudian faqara'tu alaihi, kemudian aku membacakan untuk Rasulullah surat An-Nisa, yaitu surah An-Nisa. Hatta jitu ila hadhil ayah, sampai depak deka ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah. Ketika sampai kepada ayat ini yang menunjukkan yang kikak dito Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas umatnya, menjadi saksi atas perilaku umatnya, maka dilihat para tantretan yang kikak dito kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifani, maka makrifat beliau mulai berkaca-kaca, artinya beliau nangis. Nikah. Coba artinya nikah ngajari ka kulubun panjenengan, kalau kita mendengar ayat suci Al-Qur'an tahu ka maknana oning ka artinya, maka tidak akan terasa kulubun panjenengan akan takut kepada Allah, dan takut itu melahirkan tangisan-tangisan dari air mata kita. Nikah. Ini Kanjeng Nabi ngajari nikah. Ya kelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ni. Apa boleh kelas buat saya banyak dosa ke Gusti Allah. Makanya tangisan kita karena takut kepada Allah, nikah memiliki keagungan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain. Kika dinto qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, ya. Ada 7 golongan yang golongan itu akan mendapatkan lindungan Allah, perlindungan Allah, ya, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan, perlindungan illa dhilluhu, kecuali perlindungan Allah. Di hari kapan? Di hari kiamat. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Bedepetok golongan. Nah, nih perhatikan nih, 7 golongan nih. Muka-muka kita masuk akal 7 golongan kak itu. Walaupun tidak kesemuanya, tapi paling tidak salah satu dari 7 golongan. Karena yang kita harapkan kelak ni kan pertolongan Allah. Ni kan tak ada pertolongan kelak. Manusia tak bisa nolong, anak tak bisa nolong, siapapun tak bisa nolong kecuali pertolongan Allah. Nang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ledika tak ada pun
Kakapi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Siapa 7 golongan yang akan mendapat pertolongan Allah kelak? Yang pertama, imamun adilun, yaitu imam pemimpin yang adil. Pemimpin negara yang adil kepada rakyatnya. Pemimpin kabupaten yang adil kepada masyarakatnya. Pemimpin provinsi, gubernur yang adil kepada rakyatnya. Lenika, pemimpin yang adil kelak akan mendapat pertolongan di hadapan Allah. Lenika, keadilan seorang pemimpin. Yang kedua, wasyabbun nasya fi ibadatillah ta'ala, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Orang tua rajin ibadah pantas karena sekecil subuh umur. Tapi mon pemuda di saat hatinya gemar-gemarnya untuk bermain, bersenang-senang, berfoya-foya, tetapi pemuda itu beribadah kepada Allah, anika raja nilainya di hadapan Allah. Dan kelak pemuda yang rajin beribadah ini yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mularing tua umur 50, umur 70 ibadah ya pantas lah. Anapa sekecil-kecil kawan. Ya mun bedereng tua ki nak nganai ya pada gini kabeh nak nganak ki tak ibadah ke Gusti Allah. Lalu ka pemuda yang rajin beribadah kepada Allah kelak akan mendapat pertolongan Allah. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, ini yang ketiga. Siapa yang ketiga golongan kelak yang akan mendapat pertolongan Allah? Wa rajulun, dan seseorang qalbuhu yang hatinya mu'allaq, selalu tergantung kepada masjid. Cinta ke masjid, lebur ke masjid, memakmurkan masjid, apa program masjid didukung, epaudi masjid syariat, napa siar Islam epaudi di masjid. Cek kabatir orang yang cinta ke masjid kelak akan mendapat pertolongan Allah. Wa rajulun qalbuhu, hatinya yang mu'allaq itu terikat, mu'allaq itu kokoh, mu'allaq itu cinta kepada masjid. Orang yang lebur ke masjid tak kabatir, pagi akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Yang ke berapa? Keempat. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi. Jadi 2 orang, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, yaitu cinta kepada Allah dan dia bersama karena Allah. Ada seorang laki-laki bersama dia bersama karena Allah. Dia berkumpul karena Allah. Dia bersahabat karena Allah. Dia berteman karena Allah, bukan karena yang lainnya. Mereka akan mendapat kelak pertolongan Allah. Kadang banyak akan cabani karena Allah, karena sesuatu. Akan karena sesuatu yang lain, kepentingan yang lain, bukan karena Allah. Nikah yang berteman karena Allah, berkumpul karena Allah, berjumpa karena Allah. Lah nikah ini. Wa tafarraqa alaihi, dan dia juga berpisah, maksudnya berpisah ketika dia berteman, maksudnya dia berjumpa di satu tempat, kemudian dia berpisah karena Allah. Perpisahannya juga karena Allah. Wa jumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kekapi karena Allah. Kini kelak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya keberempat, kelima. Nah, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Jadi yang kelima, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang glowing, si cantik goda. Pas ngocak sila laki kenika, inni akhafullah. Ya Allah saudara, engkau takut ke Allah. Nah, kenika kelak akan mendapat pertolongan Allah. Ada godaan-godaan dari si glowing. Nah, ini kan ngocak sila laki. Ya Allah saudara, aku takut pada Allah. Nah, ini pas ya detik lu, cencian ya. Nah, ini lagi benih cencian, tapi aku takut pada Allah. Nah, ini lagi aku takut pada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu
ma tunfiqu yaminuhu. Yang ke apa nih? Yang ke-7, ke-6. Wa rajulun tasaddaqa, dan seseorang, laki-laki bisa perempuan nih kan, yang bersedekah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta la ta'lama shimaluhu fa itu tersembunyi. Bersedekah tersembunyi, tidak ada orang yang tahu, digambarkan la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia tidak tahu asodako tangan kanan. Nah, saya kacer tak tahu artinya sodako dan ikhlas karena Allah. Jadi orang yang bersodako karena Allah kelak akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-7 terakhir, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seorang laki-laki dan perempuan yang berzikir kepada Allah di kesunyian malam, kemudian fafadat ainahu, air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Anika orang sekelak akan mendapat pertolongan Allah. Artinya orang laki apa jeng tengah malam, anyoon tengah malam, reng bini cukup nyoon tengah malam, istighfar, engak katusa, takut ke Allah, netes air mata di tengah malam, di tengah kesunyian, itulah yang kelak akan mendapatkan pertolongan Allah. Makanya bersenang-senanglah ketika kita sering menangis. Malah guru kula nika menyampaikan, nika dobuna ulama sangkut sering ulama, orang yang tidak pernah menangis maka akan geli atena. Tapi menangis karena takut kepada Allah. Ini karena apa nangis? Banyak orang yang tak pernah nangis mendengarkan kalimat Allah, ada orang membaca salawat, istighfar, dia mengingat dosa, tak pernah nangis akan geli atena. Geli hatinya. Ini lagi membatu hatinya. Makanya anika yang ke-7 nika adalah orang yang berzikir kepada Allah di tengah malam, di kesunyian malam, dan kemudian hatinya takut kepada Allah, kemudian dia meneteskan air mata. Tetesan itulah yang berharga di hadapan Allah. Bon, kini kapetok golongan ki, muka-muka kita masuk paling tidak salah satu dari ke-7 golongan kelak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.